Selamat pagi para peserta pelatihan Digital Reporter. Saya akan mengajak bagaimana kita menggunakan Google Trends, mencari berita atau topik-topik berita lewat Google Trends. Dengan ini bisa dicoba, teman-teman kalau membuka Google, ketik saja Google Trends, atau kalau sudah tahu alamatnya itu ada di google.trends.google.co.id. Nah, ini ya tampilannya. Kalau kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka akan dimunculkan temukan apa yang dicari dunia. Nah, karena ini kondisinya adalah saya di Indonesia, maka diubah dulu ini Indonesianya, gitu ya. Kalau posisinya belum Indonesia, kalau kita mengubah Afghanistan, ya tentu nanti trending topik yang ada di Afghanistan. Maka mari kita ubah dulu ke Indonesia ya. Indonesia. Nah, oke. Setelah kita ubah itu, kita bisa turun ke bawah. Kita abaikan dulu yang di atas. Nah, kita bisa lihat apa yang menjadi trending akhir-akhir ini gitu. Menurut Google Trends ya. Google Trends ini biasanya mengambil dari website-website yang muncul di internet. Kita lihat saat ini yang sedang pada hari ini tentu saja yang sedang trends adalah soal pertandingan Swedia melawan Spanyol. Ini entah apa ini, kita coba klik ya. Mungkin kemungkinan pertandingan sepak bola nih. Nah, ternyata betul tentang pertandingan sepak bola. Kita coba lihat lagi, yang kedua trendsnya adalah joy. Nah, saya nggak tahu nih joy ini apa gitu ya. Kita akan lihat, oh ini tentang mengulas tentang Joy Red Velvet nih. Ini artis ya saya kira ini. Nah, jadi Google Trends itu dengan mudah atau setiap hari atau setiap waktu dia menyajikan apa yang sedang trends di lokasi-lokasi tertentu, atau ini di Indonesia gitu ya. Ini yang paling banyak diklik oleh netizen di Indonesia. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa tentang sepak bola, tentang Joy, tentang mobil VW, ini potensi kalau kita bikin berita seputar itu gitu ya. Nah, bisa juga selain kita mengikuti apa yang sudah dijanjikan Google Trend, kita mau lihat bagaimana topik-topik tertentu itu apakah cukup tinggi diminati oleh netizen. Ambil contoh umpamanya, saya akan ambil contoh soal pegawai KPI. Nah, ini pada bulan ini lagi rame nih soal pegawai KPI. Nah, kita coba klik. Ya, ternyata tidak cukup tinggi gitu ya. Oke, nah dari sini kelihatan soal isu itu mungkin tidak banyak yang melihat, tetapi mungkin saya kurang tepat memakai kata keywordnya gitu ya. Nah, kita coba kembali lagi tentang pelecehan seksual di KPI. Nah, ini juga bagaimana kita membuat keyword. Nah, di sini juga tidak terlalu tinggi. Jadi memang ternyata berita ini kurang ya, tidak terlalu diminati oleh netizen gitu. Jadi kalau kita membuat berita ini
Ya, sebagai public service kita bisa saja membuat berita ini, tetapi mengharapkan ini menjadi tinggi mungkin tidak. Saya coba lagi topik yang lain, soal JKT48 gitu. Ini berita artis biasanya tinggi nih. Ya, ini kemudian kelihatan ya, JKT48 muncul, naik turun, dan pada tanggal sekurang lebih 8 Agustus itu naik. Nah, ini tinggi sekali. Ada apa dengan itu? Nah, kita bisa lihat topik terkait ya. Ada tentang Grenka Silasara. Ini coba mari kita klik. Nah, ternyata tinggi juga terkait artis ini. Nah, sehingga kalau kita bisa pelajari bahwa kita ketika akan mengambil topik JKT48, ada kemungkinan berita kita ikut viral ya. Kita mengikuti gelombang viral yang ada gitu ya. Kita bukan menciptakan gelombangnya, tetapi kita mengikuti. Dan kita bisa lihat bagaimana topik JKT48 ini ternyata tinggi di Kalimantan Utara. Nomor 2 orang Gorontalo nih, kemudian orang Jogja gitu ya. Nah, kita bisa lihat secara detail gitu, umpamanya ini semua. Saya klik semua per provinsi, Jawa Barat, Lampung. Nah, terakhir mungkin ya orang-orang Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur atau Maluku Utara tidak tertarik pada topik JKT48 ini. Nah, ini penting buat media-media lokal ya. Kalau Anda punya media lokal umpamanya di Maluku, meskipun isu JKT48 itu tinggi secara nasional di Indonesia, tapi di provinsi saya di Maluku tidak terlalu tinggi. Nah, ini maka mungkin tidak mendesak sekali kalau Anda reporter di media di Maluku untuk menulis soal. Nah, saya kembali ke tadi trending topik yang di depan yang sedang tinggi di Indonesia. Umpamanya saya ambil saja mobil VW ya. Nah, di mobil VW ini kita bisa lihat berita-berita terkaitnya soal apa sih. Kalau hanya mobil VW saja rasa-rasanya kan biasa saja. Ternyata ada cantolan atau kaitan berita dengan mobil VW, yaitu Larissa Chow atau ini mantan istri dari anak ustadz terkenal gitu, ternyata membeli VW putih gitu. Nah, jadi kalau kita beritanya media online kita adalah soal ekonomi, mungkin tidak pas ini, karena ini ternyata VW ini terkait dengan aktivitas artis. Demikian untuk membuat memanfaatkan Google Trend sehingga kita bisa menemukan ide-ide peliputan berita berikutnya. Saya Bayu Wardana, sekian, terima kasih, sampai bertemu.